Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya Semap episode ke-14 ya, kalau nggak salah. Bapak Stage Manager, oke bener ya, episode 14. And now I'm not talking about painting. Ada banyak sekali film tentang lukis. Yang paling terkenal sih kayaknya, aku nggak tahu ya, ada Van Gogh, Vincent Van Gogh tuh bagus banget. Karena dia orang yang bisa ngelukis warna angin. Aku juga nggak tahu sejenius apa dia. Sebenarnya Van Gogh tuh, dia nggak tahu kalau lukisannya bakal dijual mahal ya, karena dia terus aja ngelukis karena dia suka, fashionnya di sana, dan setelah dia meninggal barulah lukisannya laku sampai bisa browsing sendiri harganya berapa. Karena pada masa itu orang-orang tuh fokus ngelukisnya tuh ngiblatnya ke Da Vinci zamannya Renaissance. Karena mau nggak mau Da Vinci tuh jenius banget sampai dia bisa bikin tulisan kanan kiri beda gitu. Tangan yang bikin tulisan tangan kirinya juga sama. Jadi dia jenius banget, clever banget. Sampai dia kalau ngelukis orang tuh tulangnya bisa digambar, anatomi tubuhnya bisa digambar. Padahal zaman dulu belum ada X-ray. Aku nggak tahu sejenius apa. Maksudnya aku bilang bahwa dunia painting, dunia ngelukis, dunia drawing tuh sesuatu yang sangat luar biasa karena bisa mengabadikan momen pada masa itu. Sekarang emang ada tag picture, ada foto, ada video. Cuma lukisan tuh value-nya tetap beda gitu. Tetap sakral dan tetap anggun gitu. Jadi aku sekarang mau ngobrol tentang painting karena salah satu murid Semap dia punya kecerdasan yang keren sehingga kalau ngelukis bagus banget. Hai Balin. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balin lemes banget. Ini Balin Belva, kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Tuh lukisannya bagus banget. Aku pernah lihat gara-gara mau bikin profil Semap. Terus ditenteng tuh gede banget, ternyata hasil Balin. Itu tuh belajar dari mana kok bisa ngelukis sebagus itu? Turunan? Bapaknya Da Vinci. Oh, bukan. Berarti turunan ayah apa ibu yang suka ngelukis? Ngelukis juga. Pantesan. Ceritain. Dari mulai hobinya munculnya kapan? Terus waktu kecil apakah diinfluen jadilah pelukis seperti ayahmu ini atau? Oh, enggak, pas TK tuh suka warna-warna gitu, suka. Jadi kalau ngelihat kreon tuh suka. Jadi kayak jadi nyoba ngegambar gitu. Okay. Dari TK. Nah, terus udah gitu pas TK suka ikutan lomba ngegambar dan menang. Ya gitu. Pas TK mah. Kalau enggak lomba mewarnai gitu kan. Oke. Terus pas SD, pas kelas 1 sampai kelas 3 enggak pernah ikutan. Nah, terus kelas 4, kelas 5 tuh ikutan nyoba mau ngembangin pas TK kali aja bisa gitu kan. Nah, terus pas kelas 4 ikutan tingkat kecamatan karena emang pas kalau misalkan pelajaran ngegambar tuh suka ditunjuk gitu. Ini kamu katanya buat ikutan lomba misalkan. Karena gitu. Guru udah tahu Balin gambarnya bagus. Jadi kayak ditunjuk gitu kali ya. Ditunjuk gitu. Terus udah gitu ikutan kan tingkat kecamatan gitu. Pertamanya nggak yakin soalnya itu lomba pertama kayak lomba pas SD gitu pertama. Okay. Nah, udah gitu ternyata menang juara kecamatan juara 1. Habis itu ke tingkat kota dapat juara 3 pas kelas 4. Nah, pas kelas 5 ikutan lagi kan. Nah, pas kecamatannya sama juara 1. Okay. Nah, pas kota karena yang si saingannya tuh kayak disogok gitu geningan. Maksudnya disogok? Ya, pas lomba tuh pas tingkat kota tuh jadi harusnya mah ke 1 cuma yang SD mana gitu dikasih uang gitu, jadi jurinya maksudnya. Iya, jurinya dikasih uang gitu, jadi kedua. Jadi nggak ikutan ke provinsi. Bisa disebutin namanya? Oh enggak. Nggak tahu, udah lama lupa. Iya, tapi nggak apa juga sih karena aku pikir lomba sama nggak lomba, menang sama nggak menang tuh ya penting nggak penting sih, karena aku belajar dari Vincent Van Gogh tuh karena dia sendiri mati dalam kemiskinan. Dia mencintai lukisannya dan istilahnya, dia terbangun lebih awal. Maksudnya gini, orang-orang belum sadar kalau lukisannya bagus. Karena
Kalau teman-teman browsing Van Gogh ya, di sini teman-teman banyak teman-teman OSIS yang magang di studio kita. Jadi kalau teman-teman browsing lukisannya Van Gogh, tuh catnya tebal-tebal. Sementara kan ajarannya Da Vinci tuh semua kulit tuh kayak teman-teman lihat Mona Lisa tuh rapi banget gitu. Jadi ketika Van Gogh bikin kayak lumpur diceplok-ceplok gitu tuh kayak ini apaan sih, lukisan jelek banget. Padahal itu tuh bagus banget, cuma di masa itu mungkin belum diakui. Dan setelah Van Gogh meninggal sampai ya telinganya kan di filmnya nggak ada telinganya gitu. Iya, akhirnya famousnya setelahnya gitu. Jadi aku pikir bagi teman-teman yang punya bakat apapun itu, kalau teman-teman punya bakat nyanyi aja dulu, nyiptain lagu aja dulu, rekaman aja dulu. Orang-orang nganggap jelek nggak apa-apa. Mungkin nanti bagusnya meledaknya setelah teman-teman kapan atau ya jadi whatever. Jadi setelah aku dengar cerita Balin, mungkin menang sama nggak menang juga nggak apa-apa. Terutama kalau yang tadi Balin ceritanya juga yang menang juga nge-cheat kan. Iya nge-cheat ya. Jadi ya udah Balin menang kok berarti dalam kisah itu gitu. Jadi it's okay. Balin karena aku juga suka ngegambar ya. Aku ingin nyeritain cerita banyak dong tentang kalau Balin suka pelukis kira-kira siapa, atau suka gambarnya siapa, atau gimana sih yang mengilhami Balin gitu? Enggak, aku nggak pernah kayak suka pelukis ini itu. Enggak. Cuma suka mikir sendiri kalau misalnya. Oh, keren. Berarti lebih senang bikin kiblat sendiri kayaknya. Iya, maksudnya aku tuh nggak bisa nyontek gambar ya. Aku juga dulu juara drawing magic sekota Tasik dulu sama. Tapi aku pas SMA. Kalau Balin kan dari SMP udah juara, dari SD ya. Kalau aku apa tadi SD kalau aku SMA. Tapi aku nggak bisa main cat. Balin mah kan bisa main cat ya. Kalau aku tuh nggak, aku tuh mainnya pensil sama pulpen yang drawing itu iya. yang Sketsa gitu. Ya kayak gitu-gitu. Tapi kalau main cat aku nggak bisa. Dulu aku belum tahu ada doodle art, nggak tahu. Tapi suka lihat gambar vignet yang bertumpuk-tumpuk terus jadi satu tuh aku suka banget. Dan aku nggak tahu alirannya abstraksionis apa, aku nggak tahu. Just do it, ngegambar aja. Nah, akhirnya menang waktu itu. Jadi kalau Balin ngobrolin aku bikin sendiri dan nggak punya kiblat, aku pikir juga nggak apa-apa, it's okay. Lihat-lihat punya orang cuma referensi aja. Apalagi Balin yang mau ngobrolin tentang lukisan dong. Ada pengalaman menarik nggak? Enggak sih, soalnya cuma hobi, enggak kayak waktu itu tuh ikutan lomba tuh karena disuruh, cuma kayak ya udah coba aja dulu. Oke. Tapi ternyata menang gitu kan. Oke. Juara. Nah, terus kesini tuh kalau misalkan ngegambar tuh ya segimana mood aja gitu. Oh, berarti kalau punya bagus baru gambar Iya. gitu. Kalau gabut doang. Berarti harus banyak gabut. Ya jadi orang-orang gitu ya bedanya. Orang-orang kreatif tuh dia bisa ngegurain energi gabutnya buat sesuatu yang punya value ya. Mau bikin lagu kayak mau apa kayak gitu. Mau asal ternak lele terserah, yang penting gabutnya produktif gitu. Balin ngelukis hobi aja. Tapi ada gak sih semacam keinginan nanti lukisannya pengen dipajang di galeri misalnya atau di pameran? Pernah. Pengen. Pas SD kayak aduh aku pengen nih cita-citanya jadi pelukis. Terus kan bilang kan ke ayah. Cuma kata ayah teh belajar aja dulu yang benar. Nah, itu mah cuma hobi. Nah. Jangan jadiin hobi buat nanti ke depannya gitu. Oke. Berarti kalau Bapak tuh ngelukisnya kayak ngelukis. Aku belum pernah lihat lukisannya ayahnya Balin. Kayak ngelukisnya kayak Realis, potret gitu apa abstrak? enggak, kayak desain-desain gitu. Desain? Kayak bikin kayak arsitek gitu, kayak bikin. Bapaknya emang arsitek? Bukan. Oh. Cuma kayak gambar-gambar kayak muka gitu nih, gambar muka gitu, sketsa gitu. Oh, potret berarti realis ya, lebih ke yang enggak. Kalau aku kan yang aneh-aneh. Karena emang kalau aku nggak belajar lukis secara sistematis ya, bagusnya sih realis dulu, jangan dulu acak-acakan. Karena kita harus ngegambar anatomi tubuh, ngegambar tangan, ngegambar kulit, ngegambar struktur tulang. Makanya aku kalau masuk jurusan lukis kayaknya bakal susah gitu. Karena emang ngelukis yang bener secara kaidah tuh emang susah. Kalau kita emang ngegambar karena seneng aja kan Balin ya, jadi nggak ada tuntutan. Kalau sarjana seni beneran yang tulen kan harus tahu rules ngelukis tuh kayak gimana segala macamnya. Nah teman-teman, Balin tuh selain jago ngelukis tuh, dia juga adalah apa istilahnya? Masih suka banyak yang jasa endorse-nya Balin. Kalau sekarang masih suka, cuma kayak aduh males soalnya
Kok males sih? Orang-orang pengen loh sampai. Soalnya nggak bawa HP. Oh iya kan nggak boleh ya, nggak boleh jadi agak susah. Orang-orang tuh pada pengen yang followernya cuma 200 aja dia maksain dia beli barang terus dia pura-pura di endorse padahal dia nggak di endorse siapa-siapa. Gara-gara dia tuh kayaknya pengen deh di feed ada foto bagus tapi sambil megang sukro misalkan gitu pura-pura di endorse 2 kelinci padahal bohong-bohongan. Nah Balin tuh literally apa ya, karena punya banyak fans, punya banyak ya, terus juga ketika maksudnya bagus banget hasil fotonya, terus juga unik juga, akhirnya orang-orang tuh banyak yang minta jasanya Balin untuk endorsement. Dan itu aku pikir oke, untuk zaman sekarang juga bagus-bagus aja kok, dan kita juga bisa mandiri. Orang endorse-nya juga rata-rata apa Balin? Baju, Celana, tas, casing, masker, terus kerudung paling sering. paling sering kerudung. Oke. Kalau nggak kayak ngepromotin bisnis-bisnis gitu. Wah, bisnisnya apa dong rata-rata? Rata-rata kayak skincare, Heeh. kayak terus kerudung, baju kayak gitu. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang, Balin pernah ngobrol di feed IG banyak nggak? Pernah. Pernah. Ngobrol gitu-gitu. Iya. Oke. Tapi ngobrol panjang tuh baru sekarang mungkin ya? Iya. Iya, jadi mungkin bagi teman-teman fansnya Balin yang di Instagramnya, boleh dong yang mau follow IG-nya apa Balin? IG-nya Balin dipromot juga nggak apa-apa, it's okay. Balin Belvia. Balin B. ada underscore-nya gitu? Enggak. Enggak, Balin Belva aja. Belvia apa Belva sih? Belva. Belva, oke. Apalagi ya? Balin, apa ya? Mungkin karena aku nggak tahu ya apakah ada korelasinya apa enggak. Bahwa art itu, seni itu bisa juga lewat picture. Aku lihat foto-fotonya Balin di feed IG itu kan, dan aku yakin itu nggak sekali jepret dong. Itu butuh apa ya? Ya karena itu kan juga seni. Dan kita juga nggak mau asal-asalan dong upload di feed IG. Tentu hasil. Makanya kalau misalkan Balin di endorse sekian, aku pikir itu setara dengan tenaga, dengan ini harus kayak gimana ya. Jadi satu feed itu mungkin harus butuh berkali-kali foto mungkin ya. Jadi nggak sekali jepret juga, nggak asal-asalan juga. Gitu. Balin boleh nyeritain dong. Enak nggak sih jadi yang suka endorse gitu? Ada enaknya, ada enggaknya sih. Kalau misalkan enaknya bisa mandiri gitu kan. Kalau misalkan mau apa-apa tinggal dari uang endorse atau PP gitu ditabungin, PP dikumpulin. apaan? Iya, PP endorse tuh kayak PP Aku nggak tahu. PP Kirain PP tuh pulang pergi apa? PP itu paid promote. Apa? Paid promote. Oke. Gitu kan. Aku baru tahu istilahnya. Terus kalau misalkan mau beli barang tinggal ngumpulin uang dari situ terus tinggal beli gitu kan. Wow. Nah, kalau nggak enaknya tuh banyak yang ngehujat. Banyak banget. Kok gitu, ada yang kenapa ada yang Nggak tahu juga, nggak tahu sirik atau gimana. Oh. Soalnya IG yang sekarang tuh itu tuh baru pas. Oh gitu? Iya, itu baru. dari kelas 8 SMP. Soalnya Uh-uh. pas yang dari SD sampai kelas 8 tuh dihack sama kakak kelas. Wah, serem banget ya. Serem banget. Kalau kalian ada yang berani nge-hack IG-nya Balin, lapor ke Pak Ade aja Balin. Wah, serem banget ya, serem banget. Aduh, emang kayak gitu ya, mungkin dunia entertain aku sih bilangnya kayak gitu. Emang kayak gitu sih harus pintar. Kalau kita misalkan udah di atas angin ya banyak yang di bawah kan lu pengen kayak jadi Balin, akhirnya mungkin bisa ngelakuin hal yang kayak gitu. Tapi it's okay lah ya, nggak apa-apa. Maksudnya start lagi dari awal terus sekarang ini lagi. Tapi Balin kalau misalkan udah lagi pulang ada kesempatan endorsement, aku pikir tag aja, ambil aja nggak apa. Iya, kadang suka gitu. Kalau misalkan pulang mah. Bentuk kemandirian kok. Balin ada yang mau ngobrolin nggak ke teman-teman tentang lukisan atau tentang Balin selain pelajar santri juga Balin juga. Aku tabu nggak sih bilang selebgram? Aku pikir nggak apa-apa kok. Tapi kadang suka malu aja. Hah? Kenapa? Ya nggak suka. Oh, itu mungkin tanda kalau Balin tuh the real selebgram. Biasanya orang-orang yang ngaku kan cuma dia beli follower gitu yang cuma 2 hari terus nguap gitu 50 ribuan. Kalau Balin kan emang asli apa segala macam, jadi akhirnya lebih tawadu aja. Makanya kalau dibilang selebgram malu. Justru orang yang pura-pura selebgram dia sangat apa gitu. Tapi karena literally itu jadi it's okay. Apalagi ya Balin yang mau ngobrolin ke teman-teman? Bingung? Mungkin nanti teman-teman baru ngeh, Balin tuh ternyata lucu banget ya. Maksudnya malu-malu ngobrol di kamera gitu. Karena kan lihat di foto tuh gitu ya. Cool kayak gitu-gitu. It's okay lah ya. Maksudnya teman-teman jadi lebih tahu bahwa Balin tuh selain punya selain
suka ngendorse juga ternyata Balin punya prestasi di bidang art. Terus juga Balin juga di dorm, terus juga ya sekolah dan segala macamnya. Balin yang terakhir dong, ini udah berapa menit sih? Ada. Oh, masih lama ya? Balin ada lagi nggak sih yang mau diobrolin ke teman-temannya? Hobi yang lain mungkin? Hobi yang lain nggak ada, cuma ngegambar doang. Cuma gambar doang, serius Sama nyanyi? nyanyi, tapi cuma iseng-iseng doang. Tapi pernah di-record? Enggak. Ngover-ngover aja? Enggak pede. Mungkin. Tapi Balin ngerasa bagus nggak sih? Enggak. Serius? Takutnya sama kayak Instagram, Balin ngerasa nggak pede jadi selebgram, nggak taunya banyak yang minta jasa endorse. Enggak pede sih kalau nyanyi mah. Aku soalnya belum pernah lihat atau denger Balin nyanyi sih. Kalau ngegambar aku lihat, ya ini jelas lukisannya bagus. Dan itu dibuat dengan bakat yang luar biasa, nggak mungkin ujuk-ujuk dong. Nyanyi juga mungkin gitu nggak? Enggak pede kalau nyanyi mah. Mau nyoba? Apa lagi dong? Nggak, maksudnya teman-teman gini, ini episode spesial. Sekarang kita ngundang Balin karena ya tadi Balin itu di medsosnya dia bisa menggunakan medsos dengan sangat bijak dan baik dan bisa memberikan achievement minimal untuk dirinya sendiri. Jadi nggak harus minta ke orang tua, udah mandiri secara jasa itunya. Terus Balin juga punya bidang di bidang art, di bidang drawing. Jadi ini sengaja sebenarnya ada banyak sekali teman-teman di belakang. Karena insya Allah ke depannya podcastnya Semap nanti mungkin akan dihandling sama teman-teman sendiri. Yang jadi stage manajernya, yang ngatur time schedule-nya, yang jadi hostnya segala macem. Jadi episode ini semacam dadakan. Tapi aku pikir teman-teman bisa learning banyak di belakang dan nyatet gitu kira-kira kita ngobrolin apa. Balin masih banyak waktu nih, ada gak yang mau diobrolin? Bingung. Bingung? Balin di sekolah ikut ekskul apa? Jurnalis sama BSM. Dua-duanya ikut? Oke. Kalau jurnalis kenapa ikut jurnalis? Suka apa? Pengen nyoba. Pengen nyoba. Tapi tadinya ada ketertarikan di situ nggak sih? Misalkan lihat Najwa Shihab atau siapa terus interesting itu tertarik pengen Enggak. jadi? Enggak. Cuma pengen nyoba aja. Terus kalau apa satu lagi? BSM. BSM? Karena katanya wajib. Alasan yang luar biasa ya. Oke, karena wajib di sekolahnya diwajibin ikut BSM. Oke, BSM tuh kayak semacam PMR mungkin ya, tapi ya karena di sini nggak ada palang-palangnya, kita lebih ke bulan sabit merah. Padahal dalamnya esennya sama-sama juga ya. Anak remaja yang harus nolongin orang-orang, ya kayak gitu. Aku nggak ikut BSM soalnya, jadi aku nggak tahu. Balin ada lagi nggak? Serius nih? Ada. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Aku penasaran, maksudnya banyak orang loh yang pengen di posisi Balin tuh yang anak remaja tapi mandiri terus di endorse, terus juga yang molonya juga banyak banget dan itu real account semua. Terus wah banyak banget yang pengen gitu. Tapi Balin sendiri ngerasanya tadi selain banyak yang kayak ngiri gitu ya, berat nggak sih apa gimana sih? Iya, kayak gimana ya? Kayak orang-orang tuh mandangnya tuh kayak ini mah kayak mikirnya tuh kayak beli gitu, kalau jadi selebgram tuh kayak followersnya tuh beli, padahal enggak. Kalau beli mah yang like-nya cuma 2, yang follow-nya 2.500.000 itu baru beli. Kalau Balin kan yang komennya juga banyak, jadi orang-orang bisa ngeh itu real account. Tapi ngumpulin sebanyak itu berarti banyaknya dari apa? Dari awalnya kok bisa gitu? Ngepost terus, kan suka foto. Ya terus ngepost sehari tuh kadang dulu tuh pas pertama pas mulai dari nol lagi tuh sehari tuh ngepost 3 foto-foto mulu. Oke. Terus lama kelamaan suka masuk beranda orang lain gitu kan. Terus banyak juga yang ngefollow, kadang sehari 100 lebihan gitu. Wah, Fikri harus nyoba kayaknya. Tapi itu berlaku buat Balin ya, karena Balin secara visual tuh menarik banget kan. Nah mungkin kalau om berita kayak aku juga gak ngaruh ya. Sehari mau posting 12 foto juga gak bakal ngaruh. Ya karena Balin sama Allah dianugerahi visual yang menarik, terus asik juga, gak harus pakai banyak filter kan, ya natural aja. Justru kalau aku lihat teteh-teteh ya sekarang yang maaf ya teteh-teteh, kalau filternya kebanyakan aneh kan, kelihatan banget pakai efek matahari, pipinya dikecilin, hidungnya dipanjangin.
kelihatan banget kan. Jadi ketika lihat Balin cuma pakai efek lighting terus diburemin aja tetap wah, ada auranya. Padahal fotonya malah jadi di vintage kan kayak gitu-gitu. Tapi jadi menarik banget. Pak Ade nulis apa ya? Di jalan tempat umum ada yang kenal minta foto. Oke. Jadi ini ada stage manager gitu Pak Ade Widi. Jadi dia bawa whiteboard gitu untuk aku mau ngomong apa. Pernah Balin di jalan ada yang minta foto? Pernah pas ke mall. Pas ke mall dan dia tahu wah ada Balin gitu terus. Tapi akunya kabur. Kenapa kabur? Malu. Berarti ya bagus ya. Jadi orang-orang tuh suka haus perhatian justru. Yang followernya cuma dikit aja dia gitu bebeakan. Aku nggak tahu bebeakan dalam bahasa Indonesianya apa ya diksinya. Habis-habisan untuk pengen dikenal. Nah sementara karena Balinti mungkin menikmati profesinya, justru ketika ada orang yang minta foto malah malu ya. Ada lagi yang aneh gak sih? Ada ngirimin bunga atau tiba-tiba ada pupuk kandang misalkan di depan rumah? Enggak sih kalau gitu mah. Nggak ada? Enggak. Fans gitu yang ngirimin gitu? Malah suka banyak yang bikin akun fake. Oh pakai, aduh bahaya banget ya. Iya. Terus dia apa? Order apa gitu? Nggak tahu juga, nggak tahu. Takutnya nge-DM atau nge-post yang nggak, yang ini gini kan, yang macam-macam gitu kan. Jadi ya tapi dibiarin sih, soalnya ya udahlah nanti juga capek. Oke. Iya serem juga ya. Serem sih. Maksudnya kita nggak kebayang orang yang followernya gede tuh aku pikir enak-enak aja ya. Ternyata di dalamnya tuh banyak sesuatu hal yang kita nggak bisa bayangin. Oke. Aku pikir apa ya value gede yang bisa kita ambil dari Balin tuh yang pertama di hobi sih, di painting tadi. Yang pertama mungkin ya oke ada faktor turunan, tapi aku pikir ngelakuin sesuatu yang kita suka tuh itu berharga untuk kita apa? Untuk kita healing sebenarnya. Kalau kita daripada kita gabutnya aneh-aneh ya lebih baik healingnya lewat painting, lewat drawing, itu juga positif. Yang kedua teman-teman bisa kok mandiri di usia dini gitu. Makanya Balin juga pas SMA juga di usia SMA bahkan dari SMA udah bisa endorsement. Aku pikir itu achievement yang sangat luar biasa. Balin tuh independen apa Balin punya manajer sih? Independen. Nggak, enak lebih enak sih. Soalnya lebih kayak bebas. Nggak percaya. Sama. Soalnya kadang kan temen aku juga banyak yang selebgram. Oke. Jadi kayak pernah ditipu gitu. Oh, maksudnya ditipu tuh kayak gimana ya? Jadi kayak gimana ya? Yang gitu deh pokoknya. Gimana contohnya? Jadi kayak kalau misalkan punya manajer tuh nggak, misalkan ada masuk endorsan gitu kan atau PP, jadi kayak jarang disampaikan gitu. Oh. Jadi enggak, jadi kan kalau misalkan independen tuh kayak semua tuh yang mau endorse PP tuh masuknya tuh ke DM sendiri, enggak ke manajer. Jadi mending sama sendiri aja. Oke. Contohnya gini, Balin ada yang endorse misalkan apa ya? Bedak MBK Balin tahu nggak sih iklannya? Terus aku manajernya Balin, terus sekian, terus aku nariknya sekian, kadang dikasihin ke Balinnya sekian kayak gitu-gitu, kayak dikorup gitu. Iya, takutnya kayak gitu. Ya udah sih, sekarang mending independen aja, lebih ide aja. Soalnya masih bisa ke itu gini. Ya sama sih. Ya karena aku juga mungkin orang panggung dan suka ada yang hire buat acara kayak stand up atau MC, lebih enak sendiri sebenarnya. Promote juga lebih bebas sendiri. Terus juga ya gitu, uangnya murni kan kita yang langsung ngambil. Kalau pakai manajeran 100-200 keambil kayak sayang gitu. Mending itu pun kalau dia amanah kan cuma 100-200, kalau dianya korup kan bisa setengah harga atau lebih ambil sendiri. Lebih enak independen sih. Balin ke depannya gimana? What do you have? Kalau kata mama ikutin aja dulu, belajar di pondok. Oke. Terus nanti kalau misalkan udah pondok bebas kalau misalkan mau jadi selebgram lagi katanya gitu. Tapi kata aku teh pengen endorse lagi, pengen ngumpulin uang gitu kan. Tapi sok aja dulu belajar yang benar, itu mah nanti. Nah gitu. Oke. Jadi kalau misalkan endorse sama PP itu nanti kalau udah lulus paling. Oke.
Nah, jadi ini sebagai media, bukan klarifikasi juga. Mungkin banyak fansnya Balin yang ini Balin kok jarang post kayak gitu-gitu. Balin tuh belajar di pondok dan jadwalnya padat banget dan gak boleh bawa handphone. Jadi susah banget untuk Balin posting. Dan orang tuanya juga aduh keren banget. Maksudnya itu sengaja sih biar Balinnya punya pondasi dulu mungkin ya. Punya pondasi, punya segala macam. Ketika nanti Balin udah siap, mungkin nanti bisa jadi selebgram tapi dengan segala macam pengalaman, segala macam percakapan, segala macam keilmuan, sehingga Balin jadi selebgram yang mungkin nanti orang-orang juga nggak bakal ragu kalau ada yang kayak nggak amanah gitu ketika endorse atau segala macam. Tapi mungkin Balin bisa mungkin kalau pulang mah ya, kalau lagi pulang segala macam masih bisa. Ya lumayan minimal nggak ngerepotin orang tua terus kan ya. Oke, kayaknya kita udah lumayan cukup waktu. Balin ada nggak sih kesimpulan terakhir buat teman-teman yang mungkin juga mau jadi selebgram? Kayak Balin harus kayak gimana dulu langkahnya? Harus pede dulu sih. Aku juga pertamanya mah nggak pede, tapi kayak ya udah harus pede gitu. Berarti dari SD dong ya? Iya dari SD. Kelas Tadinya berapa? pas SD tuh suka diejek sama teman-teman karena dulu tuh akunnya tuh followersnya 100 berapa tapi postingannya 1000 lebih. Nah terus diejek gitu kan. Terus aku bilang nanti juga aku mau jadi selebgram gitu, bercandain gitu kan. Terus kata temen aku teh, lah mana ada katanya gitu kan, malah suka diejek followers segini tapi postingan 1000 lebih gitu kan. Terus pas SMP pas kelas 7 kan suka foto-foto gitu kan, mulai foto-foto. Terus suka ngepost. Gak lama pas SMP tuh awal kelas 7 tuh belasan ribu. Terus sampai mau kelas 8 udah 30.000 lebih kan. Terus banyak yang gak nyangka teman-teman SD tuh kalau aku tuh jadi selebgram gitu kan. Terus kakak kelas juga pada kayak ih apaan sih si Balin gini gitu kan. Serem banget kayak FTV. Terus gimana terus? Ya, nah pas udah gitu teh pas kelas 8 semester 1 pas mau kenaikan semester 2 gitu, lagi jeda semester, tiba-tiba akunnya teh hilang, ini langsung keluar gitu. Udah gitu teh kan udah berapa followernya? Itu udah 40.000. Wadah. Udah 40.000 lebih. Nah udah gitu teh pas di situ teh, nah aku teh kan di situnya teh dijadiinnya teh kayak akun apa gitu namanya teh, gak tau apa. Nah udah gitu teh di situnya teh ini apa sih, ada nama kayak kakak kelasnya gitu tapi disingkat-singkat. Terus aku nggak seuzon ya tapi aku tahu dia gitu kan. Terus pas kebesokannya tuh aku tuh nanya kan, terus mungkin dianya ngedenger gitu. Aku teh nanya ke teman, mungkin si temannya nggak tahu siapa gitu, ada yang ngedombain gitu kan. Terus si kakak kelasnya tuh tahu aku tuh nyangka dia. Nggak lama malah aku yang dilabrak. Waduh, serem banget ya. Iya. Lo gitu. Iya gitu deh pokoknya. Serem banget. Dunia remaja yang menyeramkan. Terus endingnya gimana endingnya? Endingnya ya udahlah ikhlasin aja. Mulai dari nol lagi. Terus pas semester 2-nya mulai dari nol lagi, bikin lagi. Terus dianya sekarang jadi selebgram beneran apa? Enggak tahu. Enggak biasa aja. Akun yang aku tuh aku juga nggak tahu sekarang namanya apa, cuma udah kelep udah lama juga. Jadi nggak mikirin lagi. Keren banget. Ya ini bisa mulai dari dibikin nol. short movie gitu ya. Aku akan jadi selebgram di masa depan. Mustahil. Nah, tiba-tiba jadi selebgram beneran ya. Kakak kelasnya Juli dia FTV banget lah ya tapi. Jadi Balin ini bakal jadi pelajaran berharga juga buat teman-teman. Siapa tahu mungkin ada yang pengen mandiri juga kayak Balin. Ternyata nggak mudah. Kita aja yang lihat, aduh Balin anaknya endorse segala macam, followernya banyak, ternyata rintangannya tuh banyak banget. Jadi Balin makasih banyak nih udah siap untuk berbagi meskipun dengan suara gemeteran barusan ya, karena mungkin banyak kenangan-kenangan yang tidak. Tapi ternyata Balin berhasil ngebuktiin bahwa Balin sekarang udah jadi sukses, mandiri. Meskipun sekarang harus belajar dulu di pondok, it's okay. Buat benteng pribadi itu keren banget kok. Sampai nanti Balin akan tumbuh sehingga jadi dari selebgram lagi. Balin sukses terus ya. Ya, kembangin terus hobinya, di paintingnya juga sayang punya bakat bagus, terus juga Balin sukses di dunia entertain Instagram. Oke. Kesimpulannya itu Balin, ada nggak buat teman-teman motivasi? Nggak tahu. Buat teman-temannya sok. Tadi ya pede. Terus harus kuat mental aja gitu, soalnya banyak yang ngehujat. Terus
Udah meren. Udah. Intinya apa tadi? Harus pede. Harus pede, terus sama harus kuat mental. Kuat mental. Oke. Oke teman-teman, itu aja mungkin ya. Balin, makasih banyak udah nemenin di podcast spesial hari ini. Nanti episode selanjutnya kita akan tag langsung di hari ini juga. Kita akan nyoba format baru. Aku pikir ya mudah-mudahan it's work. Teman-teman makasih banyak. Kita akan berjumpa di podcast selanjutnya. Dan closing statement dari aku, bekerja keras dan bersyukur. Dan jangan elehan. Itu ya Balin ya. Iya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.